Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi tanggal 18 Jumadil Akhirah 1433 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu, Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah meraih kesuksesan hakiki. Jika salah seorang di antara kita ditanya, menurut Anda sukses itu apa? Saya ingin beratur. Berhasil dalam apa? Dunia enak, akhirat dapat. Dunia enak, akhirat dapat. Ada yang memiliki persepsi tentang kesuksesan. Jika seseorang bertanya, menurut Anda sukses itu apa? Sukses itu yaitu apa yang diinginkan bisa tercapai. Apa yang dia inginkan bisa tercapai. Mungkin bisa diperjelas lagi. Yang diinginkan apa? Sesuai dengan keinginan, berarti sukses. Kedua, Sesuai dengan keinginan. Saya sudah dapatkan dua jawaban. Yang pertama, sukses adalah sukses dunia enak, akhirat dapat. Yang kedua, yaitu apa yang dia inginkan dia dapat. Sukses itu artinya ketentraman. Sukses artinya ketentraman. Ada yang ini? Sukses itu adalah hasil karya kita yang berhasil dan diakui seseorang. Sukses adalah hasil karya kita dan diakui oleh orang lain. Sebagian orang, saya ingin sampaikan, sukses sebagian orang menganggap bahwa ketika dia mempunyai pekerjaan yang tetap, menurut orang sukses. Bahkan tidak sedikit orang tua berkata kepada orang tua yang lain ketika anaknya sudah mendapatkan pekerjaan tetap, alhamdulillah anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti sebelum mendapatkan pekerjaan tetap, anaknya belum jadi orang. Jujur saja, sukses sebagian orang menganggap saya punya pekerjaan tetap. Tetapi sebenarnya adalah bukan bagaimana menjadi pekerja tetap, tetapi tetap bekerja. Itu yang paling penting. Karena setiap orang kadang-kadang bisa diturunkan, bisa dipindahkan, bisa digulingkan, maka ada lagi persepsi
harta yang melimpah ruah. Yang saya inginkan, saya dapatkan. Yang saya cita-citakan, saya bisa raih. Itu sukses. Dia ukur kesuksesan dengan harta. Ada lagi yang mengatakan sukses bagi dia adalah ketika dia menjadi orang terkenal, menjadi seorang yang dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh orang-orang secara internasional, bahkan menjadi diplomat, menteri, presiden, sebagian orang menilai itulah sukses. Ada lagi orang menilai kesuksesan dengan jabatan. Kalau sudah menjadi komandan, jenderal, sukses. Nah, dari sekian persepsi ditambah dengan bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, berarti manusia memandang kesuksesan itu berbeda-beda. Maka kita ingin mengambil makna kesuksesan yang tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia, bukan hanya seorang muslim atau di antara muslim, tetapi di antara manusia. Dia ini adalah kesuksesan hakiki yang baku. Tidak ada perselisihan pendapat. Kalau orang mendapatkan itu, dia pasti sukses. Otomatis kita harus mengambil itu, karena kita sebagai seorang muslim, kita harus mengambil dari sumbernya. Makna kesuksesan hakiki kita ambil sumber kita sebagai buku pedoman kita selama ini kita hidup di dunia, dari Al-Quran. Coba perhatikan Surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menegaskan arti kesuksesan hakiki di dalam ayat ini. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya ganjaran-ganjaran kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ini kesuksesan hakiki. Yang masuk surga, jauh dari api neraka, orang sukses. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Sesukses apapun Bapak di dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak yang kedua, sukses adalah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa saja yang dia inginkan di dunia dapat dia, tetapi ketika tidak masuk surga, tidak dijauhkan dari api neraka, dinyatakan tidak sukses. Nanti saya akan beritahukan orang-orang yang tidak sukses dan orang-orang yang sukses. Dan ini pasti tidak sukses, ini pasti sukses. Yang kedua, Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan sukses masuk surga, jauh dari api neraka. Tadi ada yang berkata di antara kita bahwa sukses adalah seorang menghasilkan sesuatu dan dihargai oleh orang lain. Berapapun yang dihasilkan dan berapapun yang dihargai oleh orang lain, sampai mungkin masyarakat internasional menghargai dia, tapi jika dia tidak masuk surga, tidak dijauhkan dari api neraka, tidak sukses. Tadi di antara kita ada yang menyatakan bahwa sukses adalah ketenteraman. Ketenteraman apapun yang dia dapatkan di dunia, kenyamanan apapun yang dia dapatkan di dunia, di akhirat tidak masuk surga, tidak dijauhkan dari api neraka, tidak sukses. Berarti kita bisa ambil makna kesuksesan baku yang kita sepakati seluruhnya. Dan nanti saya akan sebutkan kenapa orang yang masuk surga dijauhkan dari api neraka itu orang yang sukses. Saya akan sebutkan. Saya katakan tadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para manusia, bukan hanya para muslim, bahwasanya yang masuk surga jauh dari api neraka itulah orang yang sukses. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kalau kita sudah mengenal arti kesuksesan hakiki,
saya ingin mencontohkan potret orang yang tidak sukses dulu. Nanti saya menunjukkan orang yang sukses. Dan 3 orang ini, saya dan Bapak harus setuju bahwasanya mereka tidak sukses. Kenapa? Karena mereka masuk neraka, tidak masuk surga. Pertama, contoh pertama, siapa dia? Sebelum saya sebutkan orangnya, jika di kandangan ini potret orang yang terkaya. Jika di kandangan ini terdapat di bawah tanah harta tersimpan, dinamakan harta milik siapa? Harta karun. Jika di tanjung ujung hulu sungai sana ada harta tersimpan di bawah tanah, diketemukan oleh orang setempat, dinamakan harta karun. Afrika, di ujung Afrika Selatan sana didapatkan harta di bawah tanah tersimpan, dinamakan harta siapa? Karun. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kita. Itu hartanya karun. Karun itu siapa, Pak? Karun itu manusia yang hidup di zamannya Nabi Musa. Dia dari Bani Israel. Karun kenapa dinamakan bahwasanya harta yang didapatkan di bawah bumi disebut dengan harta karun? Bahkan seluruh dunia mengakui itu. Harta karun artinya hartanya karun, harta milik karun. Dan kita kenalkan sekarang harta karun. Kalau didapatkan di bawah tanah, harta karun. Karun ini sebenarnya nama orang. Artinya harta miliknya karun. Pertanyaan, Pak, kenapa dinamakan hartanya karun? Karena memang karun simbol, ikon kekayaan dunia. Karun. Tidak ada yang berbeda pendapat. Karun simbol kekayaan dunia. Ingin tahu kekayaannya? Lihat surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Sudah 2 ayat saya sebutkan. Mudah-mudahan menjadi PR bagi bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian punya waktu untuk baca Al-Quran. Punya waktu, Pak, ya? Ada kadang orang tidak punya waktu, Pak. Gak sempat katanya. Tapi koran langganan. Koran setiap pagi dia langganan. Tapi di dalam baca Al-Quran gak sempat. Koran berapa halamannya? 18 ya. 18 halamannya. Kadang dia baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Yang bermanfaat, yang ingin dia cari beritanya, informasinya dia baca, yang tidak dia ingin cari informasinya juga dia baca. Tapi giliran baca Al-Quran yang satu hurufnya diganjar 10 kebaikan, dia tidak sempat membacanya. Nah, itu yang 2. Saya kembali pada ceritanya Karun tadi. Karun, dia kekayaannya perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah." Kami berikan kepada Karun kekayaan yang tersimpan. Yang mana kunci-kuncinya? Perhatikan bagaimana kayanya dia. Kunci-kuncinya saja dibawa oleh puluhan orang yang banyak. Kunci itu baru kuncinya, belum kekayaan. Tapi pertanyaannya sekarang, Karun sekaya itu, bahkan hampir seluruh dunia menyatakan bahwasanya ini harta kalau didapatkan di bawah tanah hartanya Karun. Sekaya itu, pertanyaannya, apakah dia orang sukses? Yang kadang-kadang kita memandang kesuksesan dengan harta. Kalau orang miskin berarti dia nggak sukses hidup di dunia. Jujur saja, kita kan kadang-kadang memandang orang dengan hartanya. Kalau berhadapan dengan orang yang banyak hartanya berbeda kita ketika berhadapan dengan orang yang biasa-biasa saja, yang tingkat ekonominya menengah ke bawah atau di bawah sekalian, biasa-biasa saja. Itu kenapa? Karena kita memang memandang sesuatu dengan harta. Sekarang pertanyaan, Karun
Bahkan sebelum di dunia, sebelum di akhirat dinyatakan dia itu tidak sukses, di dunia sudah dinyatakan dia tidak sukses. Apa buktinya? Allah menyiksa, menghukum Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh." Kami benamkan Qarun dan kekayaannya ke dalam bumi. Ya, sukses kan? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Bahkan di ayat yang 82, Qarun dicap oleh Allah sebagai orang kafir. La yuflihul kafirun. Tidak akan beruntung, tidak akan pernah sukses orang-orang yang kafir. Ini dalam rangka Allah mengecam perkataan Qarun. Apa Qarun dosanya? Nah ini Pak, penting kita pahami. Kenapa Qarun sebagai orang tidak sukses? Apa dosanya Qarun? Ketika dia mengatakan Qarun ini ternyata kalau boleh saya bilang bahasa saya, titisannya iblis. Iblis itu punya satu dosa yang dengannya dia dikeluarkan dari surga, mendapatkan gelar tidak pernah didapatkan oleh manusia satupun. Ayo, apa gelar iblis Pak? Laknat Allah. Kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, gelarnya iblis Ar-Rajim. Apa arti Ar-Rajim? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan Ar-Rajim. Ar-Rajim terkutuk. Kenapa iblis mendapatkan gelar yang paling buruk, bahkan tidak pernah didapatkan oleh seorang makhluk pun? Satu dosa dia, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama abad ke-9 Hijriah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Beliau mengatakan, awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibr. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah dosa sombong. Kapan iblis sombong? Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk langit, malaikat dan jin-jin yang ada di langit untuk sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis sombong dan tidak mau sujud. Nah ini iblis juga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Kata iblis, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Wahai Allah, ngapain aku sujud kepada Nabi Adam? Sombong dia. Engkau ciptakan aku dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Ngapain saya sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah? Padahal kalau kita lihat sama-sama diciptakan. Itu sifat orang sombong, Pak. Kalau diketok nyari bunyi, tapi kalau lagi dilihat isinya kosong. Itu sifat orang sombong. Nah, Qarun tadi mempunyai dosa persis seperti dosanya iblis. Apa? Qarun mengatakan di dalam surat Al-Qasas, silakan ingin tahu cerita Qarun, baca surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Qarun, lihat dosanya Qarun. Dan ini jangan sampai kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia mengatakan, qala innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapatkan harta sebanyak ini karena apa? Karena ilmu yang aku punyai. Lupa dia yang memberikan harta siapa? Sama seperti seorang, sesungguhnya saya dapat pangkat ini karena kepintaran saya, kecerdasan saya, ketangkasan saya. Lupa bahwasanya itu semua takdir Allah. Maka indah ketika seorang melihat dan beriman kepada takdir Allah. Buah manis beriman kepada takdir Allah itu, dia tidak akan pernah sombong di hadapan manusia.
Ini kalau potret orang yang tidak sukses lah. Bahkan kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin kekafiran. Karun, Fir'aun, Haman, menterinya Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang saudagar kaya yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara dagangnya. Selama-lamanya di neraka. Karun tidak sukses. Potret kedua, orang yang tidak sukses. Siapa? Kalau boleh saya katakan, orang kedua ini ningratnya Arab. Ada yang tahu? Ningratnya Arab. Orang-orang kalau datang ke Mekah harus lapor dulu kepada dia. Kalau seandainya orang ingin berdagang di Mekah harus menghadap kepada dia. Ingin tawaf di Mekah harus berhadapan dengan dia. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, wajahnya itu ganteng Pak, tidak seperti yang berbicara di hadapan Bapak Beruang wajahnya. Wajahnya ganteng Pak. Ningrat, orang yang paling terkenal. Kalau seandainya dia dikubur dari keturunannya, dia adalah kabilah suku yang paling tinggi di tengah-tengah kaum Arab. Pertanyaannya sekarang, orang terkenal ini apakah masuk surga? Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab, orang yang sangat terkenal di tengah masyarakat Arab. Ningrat seperti saya bilang tadi, ningratnya Arab. Tapi pertanyaannya, apakah dia sukses? Ganteng pahlawannya, bagus rupanya. Maka perhatikan. Dan ini termasuk mukjizat Al-Quran. Ternyata Abu Lahab yang terkenal di masyarakat, Abu Lahab yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat, tidak sukses. Kenapa? Dan ini mukjizat Al-Quran. Bahkan dua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, dia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Artinya apa? Al-Quran dengan mukjizatnya menyatakan Abu Lahab sampai matinya tidak beriman. Dan terbukti dia mati di peperangan Badar dalam keadaan kafir. Coba lihat, baca surat yang menceritakan tentang Abu Lahab. Surat apa? Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa. Artinya apa? Kedua tangan Abu Lahab celaka. Celakalah kedua tangannya. Ma'afna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang dia usahakan tidak akan bisa membantu dia. Kemudian kata Allah, sayasla naran dzata. Abu Lahab akan dibakar di dalam api neraka yang sangat panas. Tidak sukses Pak ternyata. Sekali Abu Lahab, setenarnya Abu Lahab, setingginya ningratnya Abu Lahab, tidak sukses. Bahkan sebelum di akhirat sudah diketahui bahwasanya di dunia saja dia tidak sukses. Bahkan yang lebih menjadikan ini ada pelajaran menarik Pak dari cerita Abu Lahab. Silakan PR yang ketiga, Bapak baca surat At-Taubah ayat 34. Saya sebutkan dulu surat At-Taubah ayat 34, nanti saya sebutkan kaedahnya dan kita kaitkan dengan Abu Lahab. Begitu kerangka berpikirnya. Saya sebutkan dulu ayat 34 dari surat At-Taubah, ada kaedah di situ kita ambil, kita kaitkan dengan Abu Lahab nanti. Bagaimana dia tidak sukses dan tidak suksesnya sangat menyedihkan. Padahal dia orang paling terkenal di Arab. Surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan, yang banyak harta, nyimpan emas, harta, tidak dia sedekahkan, tidak dia zakati di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 35 setelahnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu emas dan peraknya dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum. Maka emas, lempengan emas tadi yang sudah berubah menjadi lempengan api
Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, emas dan perak tersebut akan berubah menjadi ular. Dalam bahasa hadisnya syuja'an aqra, menjadi ular yang kepalanya itu botak. Sangat botak. Kenapa Pak? Dalam penjelasan hadisnya, ular itu botak gara-gara saking banyak racun yang ada di dalam mulutnya sehingga berpengaruh kepada kepalanya. Dan syuja'an aqra, aqra itu artinya ular yang mempunyai 2 titik hitam di atas kepalanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ular tersebut sangat buas. Nah, ini nanti di akhirat ular emas dan peraknya akan berubah menjadi ular yang tadi sangat berbisa mengikuti orang yang di dunia tidak mau bayar zakat. Kemana dia pergi di akhirat, di neraka dia akan ikuti. Apa kaedahnya Pak? Kaedahnya sudah kita tahu ayatnya, kaedahnya perhatikan. Ini bisa Anda terapkan, Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu 'ala ta'atillah udhiba bihi." Siapa yang mencintai sesuatu, anggap ini saya cintai, biar mudah menggambarkannya. Siapa yang mencintai sesuatu, dia dahulukan kecintaan kepada sesuatu ini daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan disiksa dengan sesuatu ini pada hari kiamat. Contohnya, yang mencintai emas dan peraknya, lebih dia cintai emas dan peraknya dibandingkan dia mau bayar zakat karena Allah dan Rasulnya, dia akan disiksa dengan emas dan perak, sesuatu yang dia cintai. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, seperti Abu Lahab. Abu Lahab lebih mencintai siapa? Disebutkan dalam surat Abu Lahab, wa'atuhu dan istrinya. Abu Lahab lebih mencintai istrinya dibandingkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menjadikan Abu Lahab tidak beriman itu setelah memang takdir Allah, istrinya. Dia lebih mencintai istrinya dibandingkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka di hari kiamat yang akan menyiksa dia siapa? Istrinya. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Masad. Wa imra'atu hammalatal hatab. Istrinya yang membawa kayu bakar. Untuk apa? Membakar Abu Lahab. Nah begitu Pak, kalau kita, bagaimana cara kita merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, depan kita pekerjaan, mana yang diri? Panggilan Allah kan pekerjaan kita. Kalau seandainya kita lebih mendahulukan pekerjaan kita, berarti kita lebih mencintai pekerjaan kita dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disiksa di akhirat dengan pekerjaan kita tersebut. Ternyata Abu Lahab seterkenal itu tidak sukses. Bahkan lebih menyedihkan lagi, ketidaksuksesannya dengan cara istrinya yang ikut menyiksa dia di akhirat. Contoh Pak, kalau seandainya kita punya toko, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita masih, saya sering berbicara dengan para pedagang. Mereka bertanya, Ustaz, ini jujur saja ya, kita ini dibanjar tidak seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi, kalau seandainya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu semua toko harus tutup, tidak bisa tidak. Kalau enggak dia akan kena denda. Dan menutup toko mudah Ustaz di Arab Saudi, tinggal kasih kain atau kasih pembatas selesai, tidak ada yang mau dekat, tidak ada yang mau duri, karena kalau duri potong tangan. Tapi kalau di badan masih tidak seperti itu, habis dagangan kita. Habis. Dan problemnya Ustaz, kalau kita pagi-pagi mengeluarkan barang itu saya hitung 1 jam Ustaz. Kalau seandainya masukin lagi 1 jam lagi. Kalau ada zuhur saya kerjakan seperti pagi, saya akan masukin barang 1 jam. Berarti kalau seandainya 12.30
maka jam 11.30 saya harus masukin barang. Ya, jam 11.30 saya harus, karena 1 jam baru saya bisa sholat dan pegawai-pegawai saya juga bisa sholat. Kemudian nanti setelah sholat, setengah 2 baru saya buka lagi. Kenapa? Karena 1 jam mungkin sampai jam 1 selesai sholatnya, ya, kemudian jam 2 baru bisa nonton lagi. Kenapa? Karena buka tokonya mengeluarkan barangnya 1 jam. Nah ini bagaimana Ustaz? Apalagi kadang-kadang zuhur Ustaz, sudah kita siap untuk pergi ke masjid, ternyata datang pelanggan, datangnya dari musola yang pulang. Coba lihat bagaimana godaan syaitan. Itu sebenarnya pertanyaan seperti ini hanya bagaimana kita mengkondisikan saja. Kita lebih taat kepada Allah dengan panggilannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau kita lebih cinta kepada pelanggan kita. Kalau seandainya kita lebih cinta ini, kita akan disiksa dengan ini nanti pada hari kiamat. Ada orang Pak, uang lampai diberitahu, kata dia, Ustaz, kalau ada isya itu saya tidak bisa pergi ke masjid. Kenapa? Karena pas lagi rame-ramenya bola. Jangan-jangan pas saya datang ke masjid, Manchester United menang lawan Arsenal 1-0, saya tidak melihat hat-trick lagi saat nantinya. Makanya saya tidak pergi ke masjid isya, gara-gara nonton bola. Pertanyaan saya, Ustaz, kata dia, nanti di akhirat bola menyiksa saya di mana ya? Ini orang seperti itu ngomong seperti itu. Kaedahnya tadi kan, siapa yang lebih mencintai Allah? Siapa yang lebih mencintai sesuatu? Dia dahulukan kecintaan kepada sesuatu ini dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Sebagaimana Abu Lahab lebih cinta kepada istrinya, dia lebih dahulukan dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan disiksa dengan istrinya yang dia cintai. Itu kaidahnya Pak. Mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita. Kalau kita ada 2 opsi, 2 pilihan, ini saya taat kepada Allah, taat kepada ini, sudah pilih taat kepada Allah, nanti Anda akan mendapatkan siksa dengan apa yang cintai tersebut. Kalau seandainya lebih didahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Potret orang yang ketiga yang tidak sukses dan benar-benar tidak sukses. Padahal raja, penguasa, tidak ada yang berani sama dia. Seorang pemimpin yang kuat, tegar, mempunyai kekuatan sangat besar, bahkan saking besarnya mulai sifat sombong. Ini juga termasuk titisannya iblis. Sifat sombong, congkak ada mulai di dalam diri dia. Dialah yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dia juga yang mengatakan ma'alantu lakum min ilahin ghairi, tidak aku mengenal ada sembahan selain bagi kalian selain aku yang paling berhak disembah. Siapa orangnya? Fir'aun. Tidak ada orang seperti itu. Fir'aun. Tapi pertanyaannya, sukses dengan segala macam kekuasaannya, dengan segala macam kepemimpinannya, kekuatannya, sukses tidak? Tidak sukses. Bahkan sebelum di akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menerima taubat dia. Ketika dia mengejar Nabi Musa di tengah lautan, Nabi Musa selamat sampai ke daratan kembali, dia masih di tengah lautan. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lautan seperti semula. Tenggelam dia merasa baru tenggelam, baru setelah itu dia mengatakan amantu bima amanat bihi Bani Israil. Wahai Allah, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israil, yaitu beriman kepada Allah. Artinya dia bertobat pada saat itu. Tetapi Pak, taubat itu ada batasnya. Ini pelajaran bagi kita masing-masing. Saya pernah bertemu dengan orang kerja menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Tak mau sholat, Pak, umurnya sudah 40 tahun. Saya tanya kepada orang tersebut, ayo Pak sholat. Dan teman saya juga mengatakan, ayo Pak sholat, kapan lagi umur Bapak sudah 40 tahun? Kata dia, ntar aja kalau sudah pulang sampai ke Jakarta. Kapan sampai? Kalau pas dia mengatakan entar saja sampai pulang ke Jakarta, pas dicabut nyawanya oleh Allah. Apa kabar? Selesai. Musibah yang terbesar bagi manusia adalah malas dia meminta ampun
Jadi salah satu karakteristik maksiat, ciri dominan maksiat itu kalau dikerjakan dia akan membuat orang kecanduan. Sekali saja kecanduan. Itu ciri dominan dosa. Kenapa sebabnya? Karena ada beberapa sebab. Sebab yang paling utama, kita tidak ditanya atas dosa. Misalkan ada prajurit yang tidak masuk, nggak ditanya oleh Kapolres, maka prajurit ini akan nanya. Beda kalau ada absen, ada inspeksi mendadak, maka sekali nggak masuk dia akan kelabakan. Oh, gimana saya? Karena ada pertanyaan. Nah, manusia kenapa dia senantiasa cenderung kecanduan pada maksiat? Karena tidak ada pertanyaan di dunia. Dan ini yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Bukhari, "Innal yawma 'amalun wa la hisab." Hari ini yang ada beramal, entah itu dosa atau pahala. Tidak ada pertanyaan. Dari mana kamu? Ngapain di sana? Matamu kamu jaga, melihat apa? Telingamu kamu dengarkan untuk apa? Kemaluanmu kamu gunakan kemana? Yang halal yang haram. Tanganmu kamu gunakan untuk apa? Mengambil apa? Tidak ada pertanyaan. Yang ada berbuat. Ini yang membuat manusia kalau sekali maksiat cenderung kecanduan. Sekali bunuh, sekali minum khamar, sekali main obat, sekali main wanita, cenderung kecanduan. Tidak ada pertanyaan. Sekali meninggalkan sholat, nyanyi. Kenapa? Karena tidak ada pertanyaan. Kenapa tidak sholat? Pimpinan kita terbatas kemampuannya, tetapi apa untuk pertanyaannya adalah wabadan hisab wala. Besok hari yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Yang besok hari yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok yaitu hari kiamat yang ada hanya hisab. Pertanyaan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada amal sama sekali. Kita tidak bisa beramal, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak ada amal. Yang ada pertanyaan. Pertanyaan yang kita buat, disiapkan jawabannya. 5 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afna. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya satu tentang umurnya yang dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya dia kerjakan bagaimana. Yang ketiga, 3 dan 4 khusus tentang harta. Tentang hartanya, min aina iktasabahu, di mana dia dapatkan. Wa fima anfaqahu, yang keempat, dari dan kemana dia jalan. Yang kelima, yang terakhir, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke masalah Fir'aun tadi. Ternyata Fir'aun sudah sukses. Taubatnya aja tidak diterima. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah dia minta taubat, aku beriman wahai Allah dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata Allah, sekarang engkau beriman wahai Fir'aun. Dulu engkau bermaksiat dan telah wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Bahkan saking bejatnya Fir'aun apa? Bukan hanya dia mengaku Tuhan, dia sampai menantang Allah. Kata dia, sediakan aku tangga ke langit. Aku ingin bertemu dengan Allah, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mungkin Musa dan Harun alaihi wassalam berdusta bahwasanya di langit ada Allah. Saking congkaknya Fir'aun. Ternyata dia setenang itu, dia mempunyai kekuasaan segede itu, tidak sukses. Ini 3 potret orang yang tidak sukses. Kenapa? Karena tidak masuk surga, tidak dijauhkan dari neraka. 1 potret saja orang sukses karena waktu ya. Saya belum menjelaskan kenapa sih masuk surga itu sukses dan jauh dari neraka itu sukses. Saya belum menjelaskan. 1
wajahnya tidak biasa-biasa saja, mempunyai pakaian, kalau bawa pakaiannya ada pakaian dinas, ada baju kaos dalamnya, ada celana dalamnya, kadang-kadang di rumah bertumpuk pakaiannya. Ini si Bilal hanya mempunyai kain yang menutupi aurat besarnya, dari mulai besar sampai lutut. Siapa orangnya namanya? Bilal ibnu Rabah. Mantan budak sukses, mantan orang yang disiksa di padang pasir oleh Umayyah sang kafir Quraisy, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sukses ternyata. Kenapa Bilal sukses, Pak? Bahkan kesuksesannya saja ditanya oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ila jannah, fa inni sami'tu khashkhashatan 'alaika amami fil jannah." Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku di dalam surga? Bilal di depan Rasulullah SAW di dalam surga. Kenapa? Karena aku mendengar suara sendalmu di depanku di dalam surga. Sampai Rasulullah SAW bertanya tentang kesuksesan Bilal. Apa amalannya, Pak? Bisa diamalkan, Pak, ya? Mudah-mudahan tidak mengganggu tugas-tugas bapak-bapak sekalian. Kalau batal wudu, berwudu kembali, kemudian sholat 2 rakaat. Itu amal Bilal. Sampai suara terompahnya di depan Rasulullah SAW di dalam surga. Kalau diingat, hadis ini tidak menunjukkan Bilal lebih dahulu masuk surga dibandingkan Rasulullah. Tidak. Karena sesuai dengan kesepakatan para ulama Ahlussunnah, tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali Rasulullah SAW setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini hadis tidak bertentangan dengan itu tadi. Hadis ini hanya menunjukkan bahwasanya di depan surga, di depan Rasulullah SAW di dalam surga, Nabi mendengar suara terompahnya Bilal. Amalannya tadi, kalau batal wudunya, berwudu kembali, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunat wudu. Dan hadis Nabi mengatakan, wala yuhafiz ala wudu illa mu'min. Tidak ada seorang yang menjaga wudu, selalu menjaga, kecuali orang beriman. Makanya jaga. Dan lihat orang yang selalu senantiasa menjaga wudu, wajahnya cerah, ya, wajahnya penuh dengan cahaya. Tidak mesti orang yang beriman itu harus ada hitam di dahinya, itu bukan tanda, tetapi cahaya yang ada, kebersihan wajahnya terlihat dari ketika dia berpengaruh terhadap ibadahnya tersebut. Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Bilal, orang sukses. Kalau Bapak sekarang dipilihkan, kira-kira kalau Bapak ingin jadi Bilal tapi sukses, atau ingin sukses di dunia tapi melarat di akhirat, pilih yang mana? Oh, kalau saya pilih Pak, sukses dunia, nanti masuk surga. Pertanyaan lain mungkin, saya ingin pilihkan beberapa opsi kepada Bapak. Pilih mana, Pak? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Interaktif ya. Kaya bersyukur kenapa? Kalau ada yang miskin bersabar kenapa? Nah, semuanya demokrasi, ya, seluruhnya voting terbesar kaya bersyukur. Setuju? Kaya bersyukur? Setuju? Enggak. Kenapa? Hah? Berarti siap miskin bersabar, ya? Siap nggak, Pak? Saya yakin semuanya ya siap untuk menjadi kaya bersabar, kaya bersyukur. Itu saya yakin. Kenapa? Karena manusia ini memang cenderung terhadap harta itu sangat kuat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang harta, ya. Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang harta itu tidak mengenal umur, tidak mengenal kubangan, tidak mengenal keriput, tidak keriput. Semakin tua lagi, semakin tua semakin jadi terhadap harta. Dan ini sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Rasulullah
ibnu Adam, anak keturunan manusia akan menua. Wa yashibbu minhu natan, tetapi tambah kuat dari dia dua hal. Tambah kuat. Semakin tua umurnya tambah kuat dari dia dua hal. Yang pertama, al-hirsu 'ala al-mal, tamak terhadap harta. Yang kedua, wal hirsu 'ala al-umur, tamak terhadap umur yang panjang. Ini dua hal. Ketamakan terhadap harta tidak mengenal umur, maka tidak heran pernah dulu punya kawan di Kapuas, beliau saudagar beras. Ini cerita ini tidak akan heran ketika kita sudah menerima manusia itu sangat tamak terhadap harta. Beliau ingin mendaftar di sebuah institusi resmi menjadi pegawai di sana. Biasa kalau ada pendaftaran ada psikotes, ditanya, Pak, Bapak kalau mau lulus, ini rahasia kita bersama. Bapak kalau mau lulus 50 juta. Dan teman saya, oh maaf, saya cuma ingin menguji kepintaran saya dan apakah saya berhak untuk menjadi pegawai di sini atau tidak. Ternyata memang akhirnya tidak lulus, kita tadi 50 juta. Yang luar biasanya adalah apa? Tahun depan dia ditelepon, rupanya nomor teleponnya ada. Ditelepon, Pak, jika Bapak ingin menjadi pegawai di kantor kami, tahun ini Pak ada pendaftaran dan ada diskon. Paham tidak? Ada diskon, artinya 50 juta tadi diskon gitu. Kalau orang sudah memahami ketamakan manusia terhadap harta, dia tidak heran semangka disuntik, biar manis, biar merah. Kemudian daging disuntik, madu dioplos, bahkan kalau dalam bahasa Banjar saham dioplos. Merica dioplos, subhanallah. Apa pikirnya? Merica dioplos. Bahkan aneh lagi, kalau seandainya dia buat pentol bakso dari daging sapi, dia mudah pergi ke pasar daging beli buat daging, buat pentol. Ini enggak bersusah-susah nyari tikus untuk buat daging apa pentol bakso. Yang lebih luar biasa lagi, Pak, ini kejadian fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Semuanya ditipu, semuanya menipu, semuanya mengoplos, semuanya memalsukan. Saya ceritakan itu kepada teman-teman saya, sama-sama profesi dai di Dhamma. Beliau ada dari Filipina, India Selatan, Kerala, Bangladesh, Pakistan. Saya ceritakan di negara saya itu kalau sebagian orang mencari duit itu dengan cara menghalalkan segala cara. Kata dia, kamu baru tahu ya, di negara kita juga ada. Artinya apa? Internasional kriminal. Ini demi harta seperti itu. Nah, artinya bahwa ini Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ingin menyebutkan faedah. Mana yang lebih mulia? Orang miskin bersabar atau orang kaya bersyukur? Saya yakin semuanya ingin kaya bersyukur, karena tidak mau miskin. Sekarang kalau begitu saya akan tanya yang tadi mengatakan iya kaya bersyukur, makanya saya pilih. Sekarang setelah saya menjelaskan ini, apakah masih ingin memilih kaya bersyukur atau tidak? Satu, kata orang miskin, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku pernah melihat di dalam surga, ternyata penghuni yang paling banyak orang masih ini orang kaya. Hah? Masih? Tuh, yang kedua, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma aminni miskinan wa ahyini miskinan wa hsyurni bi zumratil masakin. Wahai Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di surga bersama orang-orang miskin. Masih ini Pak? Masih? Wah. Ya?
Ini sudah 3-0, hat-trick nih. 3-0. Kata orang miskin yang ketiga, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari juga, yadkhulul jannata al-fuqara qabla al-aghniya bi khamsini a'am. Orang-orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun lamanya. Masih mau beli Pak? Masih? Yakin? Kalau ada yang masih memilih kaya bersyukur, silakan. Karena memang kaya mempunyai kedudukan juga. Kata orang kaya, nanti kan hat-trick tadi 3-0, saya balas 1. Kata orang kaya paling banyak pahala dibanding orang miskin. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, beliau menceritakan bahwasanya kaum fakir muhajirin mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba al-buzur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya itu banyak pahalanya dibandingkan kami. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Mau kata? Kenapa? Kata Rasul, kata orang-orang fakir miskin, yusallun kama nusalli, wa yasumun kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Orang kaya mereka sholat sebagaimana kami orang miskin sholat. Orang kaya berpuasa sebagaimana kami orang miskin berpuasa. Sama. Tapi mereka orang kaya bersedekah dengan uang mereka, dengan harta mereka. Kami tidak bisa bersedekah. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan? Ini amalan yang mana kalau kalian mengamalkan ini, kalian akan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan siapapun, kecuali orang. Perhatikan kata-kata kecualinya, kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Amalannya apa? Bertasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 setelah selesai sholat fardu. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama daripada kalian, meskipun orang kaya, kecuali yang mengamalkan seperti kalian. Pulanglah orang miskin ini. Mereka amalkan tasbih, tahmid, takbir setiap hari selama 33. Beberapa waktu setelah itu mereka datang kepada Rasulullah SAW maju lagi. Wahai Rasulullah, mereka orang kaya mengerjakan juga seperti kami. Apa artinya? Mereka juga tasbih, takbir, tahmid. Rupanya mereka mendengar hadisnya orang-orang kaya ini, mendengar hadisnya. Mereka juga seperti itu. Di akhir hadis Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kemurahan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. 3 orang kaya dan masih dipimpin oleh orang miskin. Yang kedua, orang yang bisa menghormati Allah hanya orang kaya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan." Siapa yang mau mengutangi Allah dengan hutang yang baik, yudha'afu lahu ad'afan katsira. Allah akan membayar dengan lipatan yang banyak. Maksud mengutangi Allah, orang yang menjalankan hartanya di jalan Allah. Saya sedikit Pak mengutip tentang harta. Kita sampaikan dulu pertengkaran antara miskin bersyukur dan kaya bersabar. Kita miskin bersabar, kita sampaikan dulu. Saya sedikit tentang harta. Harta kita sebenarnya Pak, itu adalah mobil di depan. Kalau kita detik ini mendengar, itu mobil milik siapa? Ahli kas. Berarti yang kita simpan, yang kita urus, bahkan kadang-kadang yang kita sediakan box untuk harta kita, itu sebenarnya kita nyimpan harta ahli. Lah harta kita sebenarnya yang atas nama kita, atas nama saya Ahmad Zaiduri mana? Yang saya jalankan di jalan Allah. Itu harta saya sebenarnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke pembicaraan tadi, kita ingin menyamakan kedudukan. Kalau tadi 1-3, sekarang 2-3 sudah. Yang bisa menjalankan hartanya di jalan Allah hanya orang kaya. Sekarang ingin kita menjadikan hat-trick yang sama.
Tiga. Kata orang kaya, Allah menyebutkan tentang amalan yang paling utama di dalam Islam, yaitu jihad di jalan Allah. Itu amalan yang paling tinggi dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, jihad ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan apa? Harta. Tiga. Makanya Pak, kata para ulama, tidak ada yang lebih utama. Saya setuju dengan Bapak tadi jawabannya. Tidak ada yang lebih utama antara kaya bersyukur dengan miskin bersabar, kecuali yang paling utama adalah yang paling takwa. Nah ya, ini sekarang saya ingin menyebutkan kenapa ini poin terakhir. Kenapa orang yang masuk surga jauh dari api neraka, orang sukses, tidak ada perbedaan pendapat di antara kita. Begini, saya ingin menyebutkan karena di dalam surga kenikmatan yang begitu luar biasa, tidak ada bisa membandingkannya dengan kenikmatan dunia walau secuil itu. Saya beri contoh, sebulan sebelum saya pulang dari Arab Saudi, bapak, abang dan mama saya bilang, ayo pulang. Kenapa? Karena lagi musim durian, lagi musim mangsa, orang murah sekitar 3.000. Kasih pulang. Boleh pulang saya ke Banjarmasin, sebulan setelah itu semuanya habis. Kenapa? Karena di dunia mengenal sistem musim. Kalau musimnya tidak akan ada buahnya. Di surga tidak pernah mengenal sistem musim. Dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak pernah terputus buah-buahan yang ada di surga. Dan tidak pernah terlarang. Tidak pernah terputus, maksudnya tidak pernah musim. Diambil tumbuh lagi buahnya, diambil tumbuh lagi buahnya. Tidak pernah terlarang, maksudnya buah apapun kita boleh mengambilnya. Kalau di dunia pohon mangga, tetangga kita harus izin dulu. Ini contoh bagaimana nikmat surga. Yang lain Pak, saya ingin mencontohkan terakhir saya bacakan satu hadis di riwayat Imam Muslim. Tingkatan surga yang paling uncit, paling rendah. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bercerita, Sa'ala Musa Rabbahu. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbnya. Perhatikan pertanyaan Nabi Musa. Ma adna ahlil jannati manzilatan. Apakah derajat penghuni surga yang paling rendah? Ya Pak, pertanyaannya apa? Penghuni surga yang paling, kalau bahasa Arabnya paling uncit. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa ini penghuni surga yang paling rendah? Kata Allah, dulu dia adalah seseorang yang datang yajibu ba'da ma udkhila ahlul jannati jannah. Yang datang setelah penghuni surga seluruhnya masuk ke dalam surga, mengambil tempatnya masing-masing, dia baru datang paling uncit, paling terakhir bawahnya. Lalu kata Allah kepada orang ini, udkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Orang ini langsung menyadar, iya Rabbi, wa qad nazala an-nasu manzilahu wa akhadhu akhadati. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah taklim di surga. Orang surga dihayalkan kepada dia penuh. Bagaimana aku bisa masuk? Kata orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan penawaran kepada dia. Memiliki kekayaan. Bagaimana kekayaannya? Seperti kekayaannya salah satu pemimpin dunia. Kita tahu bagaimana kekayaan salah satu pemimpin dunia kita. Siapa saja itu pemimpin yang pasti kaya. Maka orang ini dengan penawaran pertama langsung dia mau. Raditu Rabbi, aku mau. Meskipun itu kekayaannya aku mau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, la kadari, engkau akan mendapatkan itu. Apa tadi? Kekayaan seperti kekayaannya salah satu pemimpin. Dan ini tingkatan surga yang paling apa? Paling rendah. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan itu. Kekayaannya salah satu dari penghuni, salah satu dari pemimpin dunia. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Dan semisalnya. Berarti berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 5 kali lipat dari kekayaannya salah satu pemimpin dunia.
dunia. Dan ini dikatakan surga yang paling. Ternyata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu apa? Setelah dipotong, aku rela wahai Rabb, kata orang ini, penghuni dunia yang paling rendah ini, sudah cukup 5 kali lipat saja, sudah cukup. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu milik. Belum selesai katanya, wa asyaratu amsalnya, dan 10 kali lipatnya. 5 kali 10 berarti berapa? 50 kali lipat dari kekayaannya salah satu pemimpin dunia. Qaddafi paling baru meninggal. Berapa kekayaannya? Ratusan juta dolar. Kalau ratusan juta rupiah masih lebih. Ini ratusan juta dolar. Itu kalikan 50 kali lipat. Belum selesai. Walaka mashtahat nafsuk waladat ainuk, dan engkau akan mendapatkan apa saja yang dirimu inginkan dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Penghuni surga yang paling rendah seperti itu. Makanya rugi kalau seandainya kita di dunia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, tetapi menjual surga kita yang sedemikian paling rendahnya aja seperti itu. Bapak sekarang bayangkan apa saja yang paling nikmat Bapak inginkan. Coba kita belajar menghayal ya, sekali saja. Saya ingin perempuan, istri yang begini, harta begini, harta begini. Itu tidak akan pernah sama dengan nikmat di surga. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati. Itu nikmat surga. Rugi kita menghalalkan segala cara demi uang, demi harta, tapi menjual surga kita yang paling rendahnya saja seperti itu. 50 kali lipat dari kekayaan yang salah satu pemimpin dunia. Apa saja yang kita inginkan dapat, apa saja yang mata kita ingin melihatnya tidak bisa. Nah, inilah kesuksesan hari ini. Kita berdoa. Terakhir saya berikan tips doa dari Rasulullah SAW untuk mudah-mudahan bisa diamalkan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Man sa'ala al-jannata talatan, qala al-jannatu ya Rabbi adkhilhu li." Barang siapa yang memohon kepada Allah 3 kali minta surga, maka surga akan berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, masukkan orang tersebut kepada saya." Wa man istajara minan nari thalathan, qalat al-jannah qalat an-nar Allahumma ajirhu minni. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali, maka neraka akan berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, jauhkan dia dariku." Amalannya berarti bagaimana? Minta surga 3 kali, jauh dari api neraka 3 kali. Dalam bahasa Arabnya bagaimana? Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. 3 kali. Di surga akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masukkan si fulan kepadaku." Enak kan? Yang berdoa bukan kita, malah surganya. Yang punya tuannya rumahnya, masukkan dia kepada. Kemudian yang ketiga, yang kedua, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan dia dari ini." Ini amalannya. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini sebenarnya yang saya tulis satu hal. Dari seluruh pembicaraan ini, coba kehidupan kita, sisa dari kehidupan kita, umurnya 40 berapa? Banyak ya? Banyak. 50? Banyak ya? Kenapa gimana? Ada doa dulu. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna a'mal umat ibadah dari sini bila sakit. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum man yajuzu dzalik. Ada sedikit dari mereka yang lebih daripada 60 atau 70. Maka sisa yang ingin saya tunjukkan tadi, sisa umur kita ini coba orientasi kita akhirat. Bisa tidak saya masuk surga jauh dari api neraka? Yang belum pernah mencita-citakan itu, maka ini juga bisa dimasukkan ke dalam departemen pendidikan. Kalau kita nanya kepada anak-anak didik kita, nanti besar mau jadi apa? Ada yang jadi polisi, jadi insinyur, jadi dokter, maka harus
benar-benar sukses, masuk surga, jauh dari api neraka. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perkenalan, nama saya Ahmad Zainuddin. Saya dulunya sekolah di Gontor, kemudian setelah itu saya ke Arab Saudi, kuliah di sana mengambil S1 di jurusan Hadis Universitas Islam Madinah. Kemudian sekarang saya bekerja sudah selama 6 tahun menjadi TKI. Saya sebenarnya TKI ya, tenaga kerja. Tidak seperti bapak-bapak yang pegawai resmi di negara sendiri. Saya TKI, tenaga kerja, tetapi tugasnya sebagai DAI di sebuah kantor bernama Islamic Cultural Center Danau. Jadi setiap negara, setiap daerah di Arab Saudi itu ada kantor seperti kantor saya. Tugasnya akan memberikan penyuluhan kepada anak-anak dari negara masing-masing. Makanya saya pernah ceritakan banyak teman saya dari Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, India. Mereka itu akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sana. Kalau saya tugasnya Indonesia, maka masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu. Dan itu salah satu keistimewaan dan dari salah satu kebaikan negara Arab Saudi, yaitu memberikan penyuluhan kepada orang-orang yang dari luar. Terutama, alhamdulillah, jadi kantor saya terutama, kami tidak heran kalau setiap bulannya minimal saya katakan 80 orang masuk Islam setiap bulan. Karena yang paling banyak di kota saya di Danau itu sekitar 1.400 km dari Mekah dan Madinah. Itu banyak ekspatriat, orang-orang dari luar yang non-muslim masuk ke dalam Arab Saudi untuk bekerja mereka. Seperti dari Filipina, yang memang banyak pasukan bola besar adalah orang-orang Filipina. Mereka ketika ditanya tentang agama mereka, agama Islam, tidak paham. Maka sangat mudah dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah, mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu tujuan saya, itu kerjaan saya, di samping menerjemah buku dari bahasa Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab. Itu tugas saya di sana. Dan alhamdulillah sudah 6 tahun ini dalam rangka berlibur, yang diundang oleh Bapak di sini untuk mengisi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang berulang dari saya pribadi, manusia biasa. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari api neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di hari kiamat kelak, dan bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh manusia di hari kiamat. Ini pertanyaan yang luar biasa. 5 hal yang dibutuhkan oleh manusia di hari kiamat kelak, dan kita pasti akan mendapatkannya. Sebagian manusia itu kadang-kadang lupa bahwasanya dia akan meninggal. Dan lebih parahnya lagi, kita ini kapan meninggal nggak tahu. Bahkan saya sendiri, kita bahkan tidak bisa menjamin diri kita keluar dari masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak bisa. Sebagian kita lupa bahwasanya kematian bisa datang kapan saja. Dan para ulama mempunyai kaidah, siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Tidak bisa beramal, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, tidak bisa. Mulai saat itu kiamat, mulai saat itu cuma ada pertanyaan saja. Nah, nanti di hari kiamat, ketika perhatikan hari kiamat, bagaimana kita yuksharuna siyawma qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, khufan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Kalau di dunia tidak memakai sepatu atau sandal, orang tidak memakai sehelai benang bulu, burlan tidak terhina, bumma tidak bisa bawa apa-apa. Pada saat itu matahari dekatkan 1 mil. Sekarang matahari dari kita saja miliaran juta kilometer jauhnya. Panasnya begini, di Banjarmasin 35-30 kadang-kadang, yang di Arab Saudi 45 derajat kadang-kadang. Nah, ini panas sekali. Bagaimana kalau mendekatkan? Maka di sana ada hal-hal yang sangat kita butuhkan pada diri. Yang pertama, ya mungkin bisa diperhatikan baik-baik, nanti cari amalannya. Yang pertama yaitu naungan. Makanya ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya pemimpin yang adil, 2 orang yang saling berteman karena Allah, orang yang bersedekah kemudian disebutkan sedekahnya tidak ngomong-ngomong, orang yang berzikir sendirian sampai air matanya berlinang, tidak ada yang melihat dia kecuali Allah dan para malaikatnya. Kemudian orang yang seseorang yang ketika dipanggil oleh wanita yang cantik
Yang kelima yang sangat dibutuhkan petunjuk. Nah, untuk cahaya Pak saya berikan amal, terutama ini yang malas-malas pergi subuh sholat berjamaah subuh di masjid, amalannya Pak mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Saya sebelum menyebutkan cahaya ini, saya ingin menyebutkan sifat jembatan yang akan kita lewati. Semua tadi kita akan melewati. Pertama izin, yang kedua mengizinkan, yang ketiga di samping-sampingnya ada besi beton mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Yang keempat, sirat tersebut, jembatan tersebut lebih tipis dari lampu. Yang kelima, lebih tajam dari pedang. Yang keenam, gelap. Coba bayangkan gimana? Kalau ada jembatan di kanan ini gelap gulita, itu kita jembatannya besar susah. Kita jadi ini lebih tipis daripada lampu, lebih banyak daripada pedang. Maka kita sangat butuh cahaya. Dan di hari kiamat ada orang yang mendapatkan cahaya, gak bisa beli dengan uang, Pak. Sesuai dengan amal. Mendapatkan cahaya lebih besar daripada gunung, seperti gunung. Ada yang mendapatkan cahaya seperti pohon kurma. Ada yang mendapatkan cahaya lebih kecil daripada pohon kurma. Sesuai dengan amal ibadahnya, bukan sesuai dengan bentuk rupanya. Ingat, jangan dilihat dari bentuk rupa seseorang, tapi disesuaikan dengan amal ibadahnya. Sampai kata Rasul SAW dalam hadis riwayat hati, hatta yuqtanu fi ibhad al-qadam, sampai dia mendapatkan cahaya sejempol kakinya. Itu pun kalau hidup terus, hidup mati, hidup. Kalau hidup jalan setapak, pas mati lagi diam. Hidup jalan setapak, mati lagi diam dia. Padahal di samping-sampingnya ada besi pengharum. Maka kita sangat butuh cahaya. Salah satu amalan yang mendapatkan cahaya pada hari kiamat, Rasulullah SAW mensebutkan ini, Basyir Firulani ila nasajid bidurika wa maqiyam. Berikan kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan, waktu subuh, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Ya, semoga kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang tadi mendapatkan cahaya sejempol kaki. Itu tahu hidup terus. Hidup mati. Hidup mati. Kata Rasulullah, yudfi'u maratan wa yudhi'u maratan. Kadang hidup, kadang mati. Idza ada'a qaddama wa idza atfa'a. Jika dia nyala, maka dia akan jalan setapak. Kapan sampai padahal di depan sana surga? Padahal jalan melincirkan lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada lampu. Nah, itu amalan benar bisa diamalkan, terutama yang malas-malas pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Seandainya saya ingin kawin lagi, dalam rangka menegakkan sunnah, tetapi istri saya tidak mengizinkan, apakah saya tetap boleh menikah atau tidak? Yes. Ini kalau saya dulu berikan dari cerita yang kawin lagi. Ya, tadi kan poligami itu syariat mukjizat, syariat yang sangat luar biasa. Allah sebagai pencipta kita sangat paham terhadap karakteristik manusia dan sangat paham apa yang dibutuhkan oleh manusia. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim tidak boleh menghina, menolak, membenci syariat ini. Karena itu syariat Allah. Masalah kita mengerjakan tidak mengerjakan itu lainnya. Yang penting hati kita tidak membenci. Kalau membenci bisa keluar dari Islam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu orang-orang kafir karena mereka membenci apa yang diturunkan dari syariat Allah, maka amalan mereka terhapus. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah kita pahami itu, maka syariat poligami bisa dikerjakan dengan catatan dia adil. Ini kadang-kadang yang dia menegakkan sunnahnya saja, tetapi adilnya tidak. Dan poligami itu seperti hukum nikah. Hukum nikah itu tidak lebih apa? Hukumnya
sunnah, apalagi makruh, mubah, dan haram. Bisa dia haram, bisa dia makruh, bisa dia wajib, bisa dia sunnah, bisa dia mubah. Kapan itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tidak pahami itu, kita harus pahami juga bahwasanya syariat poligami sangat menunjukkan kepada keadilan suami. Adil, harus adil. Adil di dalam perkara-perkara yang manusia bisa adil di dalamnya. Misalkan tentang giliran, yang kedua tentang pakaian, yang ketiga tentang harta, tentang nafkah. Ini harus adil. Adapun rasa cinta kita tidak bisa memilikinya. Mungkin dia lebih cinta kepada istri yang pertama daripada istri yang kedua. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau adil di dalam perkara kedua ini yang beliau bisa adil di dalamnya. Adapun perkara hati milik Allah beliau tidak bisa adil. Artinya beliau tidak bisa menunjukkan keadilan secara 100% kepada istri-istrinya. Tapi ada yang beliau paling cintai. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, nasihat saya kepada bapak yang bertanya ini, kalau ingin poligami maka tidak syarat harus minta izin kepada istri, tidak syarat, tapi ada. Kenapa? Karena istri tersebut akan nanti mendapatkan giliran. Nanti kalau seandainya tidak izin, istrinya akan bertanya, Mas, dari Senin sampai ke Rabu kemana? Ya, setiap minggu dari Senin sampai Rabu, masa bilang tidak terus? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat, poligami itu syariat Allah. Pertama, kita tidak boleh benci. Yang kedua, kita demikian semestinya kita memberitahu istri kita agar tidak kaget. Yang paling menyakitkan bagi istri kita adalah dia tahu dari orang lain, bukan dari kita. Ini pernah terjadi kepada teman saya, Pak. Seorang muslim sekarang di Sulawesi juga. Enggak beritahu nikah. Apa yang terjadi? Seminggu juga dimasakin sama istri pertamanya. Dan karena dia tahu dari orang lain cara menyakiti. Dan bagaimanapun dia kan harus berbagi kepada istri pertama dan istri kedua. Jadi nasihat saya yang bicarakan itu dengan baik-baik dan jangan sampai dengan poligami cerai. Ini juga nasihat kepada ibu-ibu yang mungkin di belakang bahwasanya sangat tercela kalau seandainya kalau poligami itu pasti cerai. Enggak. Tidak pasti seperti itu. Orang mengira kalau nikah dua itu adalah tercela. Ini tidak benar. Pemandangan seperti itu tidak benar. Jangan sampai kalau giliran, bahkan kadang-kadang saya katakannya, si istri harus bersyukur kepada suaminya yang ingin menikah dengan resmi sekali. Kenapa? Karena berarti suaminya memang suami yang amanah, menjaga kemaluannya, kecuali tidak menjaga kemaluannya kecuali pada hal yang dihalalkan. Coba suaminya jajan di luar, ya, 100 ribuan, 200 ribuan, banyak di luar. Lebih baik dia menikah dengan resmi halal. Memang seorang wanita tidak bisa untuk berbagi kepada yang lain kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi bicarakan dulu dengan baik-baik dengan istrinya, dan kemudian kalau seandainya memang merasa perlu silakan berpoligami. Wallah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dan ini Pak Ustaz sebelumnya saya tertarik dengan masalah kehidupan tadi. Mungkin bersabar ayat turun ada KPK, rumah Ustaz dan tangan-tangan kehidupan. Apakah yang buat itu tadi ada hubungannya dengan surah Al-Hujurat ayat 27 dan 28 mengenai perintah Allah mencari kebahagiaan? Ya, mencari kebahagiaan karena bisa
dunia kehidupan akhirat. Kehidupan dunia. Bagus Pak, saya paham katanya Pak. Bagus. Surah Al-Hujurat ayat 27 yang sudah saya bacakan tadi, Bapak bacakan tadi, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa bidali fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa min dunia. Perhatikan, ini kebanyakan orang salah memahami ayat ini. Akhirnya dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga salah. Artinya dulu saya bacakan, wa bidali, carikan fima ataqallahu daral akhirah. Apa-apa yang Allah berikan kepada engkau di kehidupan akhirat. Maksudnya surga. Cari itu, surga itu. Tapi jangan lupa engkau hidup di dunia. Nah, maksudnya apa? Sebagian orang, saya sebutkan dulu kesalahan pemahaman terhadap ayat ini. Sebagian orang memahaminya, oh kalau begitu kita 50-50. 50% untuk akhirat, 50% untuk dunia. Sebagian orang memahami seperti itu. Akhirnya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari juga salah. Apa? Kalau seandainya ada dua pilihan, ini berdagangkah yang salah yang malah, maka 50% ini berarti terpaut dengan 50%-nya karena kita mengakhirkan sholatnya apa? Karena 50%. Nah, ini keliru Pak pemahaman ayat ini. Pemahaman ayat ini yang betul adalah ayat tafsir Imam Mujaddid rahimahullah. Dia mengatakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kehidupan dunia, kenikmatan kehidupan dunia, maka gunakan itu untuk menuju kehidupan akhirat. Itu pemahaman. Jadi nikmat yang apa kita dapatkan dari harta, kesehatan badan, ya sama seperti sekarang mungkin bapak-bapak terutama panitia kajian, terutama bapak Kapolres mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala, menyediakan tempat, mendatangkan ustaz, bahkan ada pengajian tetap. Ini harus benar-benar dinikmati dengan baik Pak. Gunakan itu dalam keadaan menuju kehidupan akhirat. Itu pemahaman ayat yang baik. Harta yang diberikan oleh Allah bukan 50-50, tidak, tetapi gunakan harta tersebut untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, saya beri sebelum saya tutup ya, sudah jam 9 ini, bapak-bapak akan bertugas. Saya beri sebuah pelipur dan pembahagia bagi bapak-bapak sekalian, terutama bapak yang berkecimpung di dalam penyebaran agama Islam. Meskipun bapak lagi tugas, saya katakan siapa saja yang berkecimpung dalam penyebaran agama Islam, baik dakwah Islam, baik acara-acara seperti ini, maka satu, bersyukurlah, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk itu, dan tidak semua orang diberikan keleluasaan untuk itu. Bersyukurlah sehingga tidak menjadi orang yang sombong. Ini semua takdir dan karunia dari Allah. Yang kedua, berdoa semoga sampai akhir hayat kita seperti itu. Saya beri contoh, kita muslim, ada yang mu'araf di sini? Tidak ada. Muslim semua. Itu bersyukur kita. Kenapa? Karena tidak semua orang menjadi muslim. Dari 6 miliar manusia atau 6,5, hanya 1,5 miliar yang dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Bersyukur. Kenapa? Karena itu pemberian dari Allah. Yang kedua, berdoa. Kenapa? Karena mungkin saja berdoa untuk apa? Agar sampai akhir hayat kita sebagai muslim. Karena hidayah di tangan Allah. Ada orang yang pagi beriman, sore hari sudah kafir. Berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya terima kasih kepada Polres Tangerang, terutama khusus kepada Bapak Kapolres, Pak Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kebaikan dan menjaga kita dalam kebaikan dan amal saleh, diluaskan rezeki kita, dimasukkan kita dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan dengan tugas yang ikhlas Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika kita keluar rumah untuk mendapatkan penjagaan dari Allah, dicukupkan, diberikan hidayah, baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini amalan dan kita Allah Bapak sekalian, kadang-kadang sering di lapangan baca ini ketika keluar rumah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang baca ini diberikan, dijaga, dicukupkan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa
demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.